Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wudu adalah syarat sah dari salat dan salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan menggunakan air. Hal ini berkaitan juga dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan salat. Salah satu cara wudu yang kerap dilakukan oleh banyak orang adalah menggunakan gayung. Lantas bagaimana hukum wudu dengan cara memasukkan tangan ke dalam gayung berisi air, apakah sah dan benar? Ada pandangan ketika berwudu, air tersentuh langsung menjadi tidak suci lagi. Lainnya yakni pandangan bahwa ketika air wudu tersentuh tangan, menjadi air mustamal, maksudnya sudah digunakan untuk membasuh bagian tubuh yang wajib disucikan. Air mustamal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun besar. Lantaran air bekas wudu dan mandi besar itu disebut sebagai air mustamal. Hal ini karena keduanya telah digunakan untuk menghilangkan hadas. Adapun jika air menjadi mustamal maka air itu pun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Lantas bagaimana jika air di dalam gayung itu tersentuh tangan untuk mengambil air wudu? Hal itu tergantung niat awal menyentuh air dalam gayung. Jadi, ketika Anda berwudu dan mengambil air di dalam gayung menggunakan tangan, maka air tersebut tidak dianggap mustamal. Karena tangan tersentuh air bukan niat menyucikan tangan tapi menciduk air. Contoh, ada gayung, panci kecil, ada air yang digunakan untuk berwudu. Lalu, Anda ciduk pakai tangan Anda. Itu enggak mustamal. Jangan ragu masalah ini. Air mustamal adalah air jatuh dari bagian yang disucikan. Misalnya, tangan menciduk air dari dalam gayung untuk menyucikan wajah. Maka air mustamal adalah air yang menetes dari wajah. Sementara air di dalam gayung yang tersentuh tangan tadi masih dianggap suci dan bisa digunakan untuk wudu. Kemudian hal yang sama juga terjadi ketika Anda melakukan mandi besar. Air tidak akan menjadi mustamal jika diniatkan untuk menyucikan bagian tubuh. Kalau Anda niat mandi besar, kan anggota yang harus dibasuh dalam mandi besar sekujur tubuh, kalau ada air sedikit Anda sentuh aduk-aduk nggak masalah. Tapi air ini akan menjadi mustamal jika waktu Anda mau mandi besar, niat mandi besar sambil masukkan jemari lalu diangkat, itu mustamal. Kenapa? Karena sudah digunakan untuk menyucikan tangan. Sama di saat Anda wudu, waktu giliran membasuh tangan, niat membasuh tangan, baru Anda masukkan ke air, lalu diangkat. Ini menjadi mustamal. Cuma kalau Anda niatnya mengambil air, itu ihtirof namanya. Kesimpulan yang harus diperhatikan adalah ketika menyentuh air menggunakan tangan, bukan dengan niat membasuh tangan tetapi niat mengambil air tersebut. Yang penting niatnya bukan membasuh tangan di dalam gayung atau panci, yang penting niatnya mengambil. Niat mengambil untuk membasuh di wajah, yang niatnya mengambil bukan membasuh tangan, karena Anda niat membasuh tangan, itu mustamal.